Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfia Rahmi, Sarjana Farmasi Apoteker, beserta Laskar CPNS 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, golongan 3, angkatan 2, kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Baiklah, terlebih dahulu kita akan melakukan identifikasi masalah yang terjadi di tempat kerja. Di sini, saya bekerja di rumah sakit sebagai apoteker. Dari tempat saya bekerja, ada 3 isu yang dapat saya angkat. Yang pertama, pelayanan informasi obat oleh apoteker terhadap pasien rawat inap yang belum optimal. Yang kedua, kegiatan visit apoteker yang belum optimal. Yang ketiga, penyimpanan obat injeksi yang kurang optimal di ruang rawat inap Al-Qadar. Untuk menentukan prioritas masalah, saya menggunakan analisis USG, yang mana analisis USG ini menggunakan sistem skor dengan rentang 1-5. Semakin tinggi tingkat urgensi, serius, atau pertumbuhan masalah tersebut, maka semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut. Semakin tinggi skornya, maka semakin penting masalah itu untuk dipecahkan. Dari 3 isu yang saya angkat, terdapat 1 isu tertinggi yang mempunyai skor total 15, yaitu pelayanan informasi obat oleh apoteker terhadap pasien rawat inap yang belum optimal. Selanjutnya, menganalisis isu menggunakan metode fishbone. Yang pertama, man, orang. Orang itu sendiri adalah pasien maupun keluarga pasien, di mana mereka masih kurang memahami informasi mengenai obat yang diterima selama masa perawatan. Selanjutnya, metode, di mana penyampaian informasi obat yang selama ini dilakukan kepada pasien dilakukan secara lisan. Selanjutnya, lingkungan. Pasien kurang memahami, kurang konsentrasi karena kondisi pasien yang sedang dalam masa perawatan. Material, tidak adanya media bantu informasi yang berbentuk leaflet ataupun sejenisnya. Analisis menggunakan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength itu sendiri, tersedianya media informasi berupa leaflet yang bisa dibaca pasien kembali di saat pasien lupa. Weakness, pasien kurang memahami, kurang konsentrasi dikarenakan sedang dalam masa perawatan. Opportunities, pemberian informasi obat secara optimal dengan media baca yang diberikan kepada pasien. Threat, kurangnya kesadaran dan kepatuhan pasien dalam meminum obat, kurangnya pemahaman pasien mengenai obat. Alternatif penyelesaian isu, di sini saya memilih alternatif yang pertama, melaksanakan pemberian informasi obat secara optimal. Yang kedua, menyediakan pojok informasi obat di ruangan perawatan. Tahapan dari setiap alternatifnya adalah, untuk alternatif yang pertama, yaitu melakukan tatap muka dengan pasien maupun keluarga pasien ketika kita melakukan pemberian informasi obat. Yang kedua, kita dapat membuat media informasi berupa leaflet yang dapat kita berikan kepada pasien, keluarga pasien, maupun kepada tenaga kesehatan lain jika diperlukan. Hasil yang diharapkan dengan terlaksananya pemberian informasi obat yang optimal, diharapkan terlaksananya juga penyerahan obat yang benar kepada pasien, di mana tidak terjadinya kesalahan penggunaan obat oleh pasien sehingga tujuan terapi dapat tercapai. Dan di sisi lain, kita dapat menyediakan pelayanan bermutu bagi pasien. Para pihak yang terlibat yaitu rumah sakit, tenaga kesehatan, pasien maupun keluarga pasien. Tahapan alternatif untuk alternatif penyelesaian yang kedua yaitu kita dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain di ruangan mengenai penempatan pojok informasi obat yang tepat. Dengan menempatkan pojok informasi obat dengan tepat, maka dapat dilihat dengan mudah oleh keluarga pasien, orang-orang yang datang membesuk pasien yang sedang dirawat, maupun bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Yang kedua, saya dapat menempelkan brosur mengenai informasi obat secara berkala pada pojok informasi obat tersebut. Hasil yang diharapkan, informasi mengenai obat dapat diakses dengan mudah, bertambahnya pemahaman pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan lain
sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien. Pihak yang terlibat yaitu rumah sakit, tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, maupun masyarakat umum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.